masuk pada problem itu tadi. Saya ngomong agama itu Quran ya, bukan pelakunya. Betul. Pelaku dan ajarannya beda. Ya. Saya melihat agama sebagai ajarannya, bukan sebagai pelakunya. Quran. Oke, Quran. Saya melihat dia sebagai coherence truth. Coherence truth di mana kebenarannya itu dibuktikan di dalamnya sebagai sebuah sistem. Ya. Dan ada bocoran keluar. Apa fungsi bocoran keluar ini? Maksud saya gini. Ini agak mundur sedikit ya. Kalau Mas Helmi ngomong sesuatu yang saya bisa buktikan, ngomong warung A itu enak loh. Saya bisa buktikan. Saya kan bisa ngecek truth. Ngecek ya? Bener. Bener. Sama. Sama. Oke. Ngomong yang lain lagi, oh nggak bohong. Ngomong yang lain lagi, nggak bohong. Saya membangun trust. Membangun sebuah kepercayaan. Membangun sebuah kepercayaan. Terus kemudian Mas Helmi ngomong sesuatu yang saya tidak bisa membuktikan. Saya bermimpi ketemu Nabi misalnya. Apa Mas Helmi ngomong? Terus saya kan ya gimana nih membuktikan? Nggak mungkin ada metodologi saya itu bisa masuk ke kepala untuk bisa membuktikan itu. Tapi melihat track record ke belakang sebelumnya itu jadi secara Bayesian, confidence saya terhadap informasi bisa itu benar, itu tinggi itu. Walaupun saya tidak bisa secara absolut mengatakan bahwa itu benar. Tapi nggak 50% juga. Wong selama ini nggak pernah bohong kok. Ya pasti lumayan ada bisa dipercaya, ada kepercayaan di situ. Membangun bagaimana sebelum Quran dan agama turun, Nabi Muhammad kan disebut sebagai Al-Amin. Jadi percaya pada sesuatu yang sesama manusia bisa buktikan, sehingga Nabi menjadi Al-Amin. Disebut sebagai Al-Amin sebelum Nabi bahkan. Jadi ketika ngomong sesuatu yang nggak masuk akal, yang orang lain tidak bisa membuktikan, saya ketemu sama Jibril, siapa yang bisa membuktikan? What the hell? Tapi berdasarkan Al-Amin yang sebelumnya, ini kan jadi oke nih, jadi informasi terhadap revelation. Jadi tingkatnya naik nih kepercayaannya karena sudah membuktikan diri sebagai Al-Amin. Oke. Dengan asumsi itu kita melihat struktur Quran nih, gimana ngajarin manusia nih. Kalau Quran ngajarin sesuatu yang manusia belum tahu, gimana kita punya faith, kepercayaan ke dia? Makanya ada bocoran correspondence nih. Zaman dulu bumi dan langit dijadikan satu. Ada kalimat-kalimat yang kemudian dibuktikan secara sains itu loh. Nyambung secara sains. Saya melihatnya itu bukan perlu dibanggakan bahwa ternyata Quran benar. Karena saya yakin kebenaran Tuhan jauh lebih lebar daripada itu. Ini cuma limitasi yang dikasih manusia nih loh. Suatu saat kamu akan pahamin ini loh. Gunanya apa? Untuk membangun trust itu tadi yang bisa kita tes nih. Tapi kemudian ada informasi-informasi yang kita belum sampai, yang kita nggak bisa tes. Kita nggak bisa meremehkan karena yang lain bener ini, gitu. Yang lain bener ini. Saya nangkap logiknya. Yang lain make sense ini. Terus saya nggak punya cukup informasi untuk menilai ini menjadi salah. Karena gini, tidak ada bukti itu tidak sama dengan bukti tidak ada loh. Itu disiplin sains tuh. Mohon maaf Mondrat. Tidak ada bukti tidak sama dengan bukti tidak ada. Ketidakadaan itu juga butuh bukti. Ini kan yang sering pakai argumentasi, nggak ada buktinya, ngapain aku percaya? Tidak ada bukti, itu tidak sama dengan bukti tidak ada. Logiknya nggak gitu. Tidak ada bukti, kita belum tahu, itu aja. Belum ketemu aja. Kalau tidak ada, itu juga butuh bukti. Siapa bilang nggak ada? Saya kasih contoh di dunia sains ini sudah ada yang namanya Michelson-Morley experiment. Ini tentang ini tadi ya, tentang ini nanti dikira saya ngarang nih. Saya ngasih contoh ada sebuah perjalanan di dunia fisika yang persis menunjukkan seperti ini. Dulu Einstein pernah menyatakan bahwa dunia gelombang cahaya ini karena bisa di mana-mana, dia harus punya medium nih. Kendaraannya di mana mediumnya, sehingga dia ngomong ada ether nih. Kemungkinan di seluruh dunia nih ada ether. Ada ether. Kata Tuhan diganti ya, ada ether. Jadi orang nggak tahu nih ada atau enggak. Ada seseorang yang namanya Michelson-Morley. Dia membuat eksperimen. Kalau ada ether, pasti ini terjadi gini nih. Dia ada yang namanya kalau asumsinya ether ada di seluruh dunia, bumi pasti berjalan mengikut ketika bumi berjalan, ethernya pasti bergerak nih. Dia ngukurnya pakai cahaya nih, cahaya dipecah, pokoknya ada aparatus lah cara untuk menunjukkan. Dan di situ terbukti bahwa tidak ada yang namanya ether.
Sains kemudian menerima narasi itu bahwa bahwa ether tidak ada karena pembuktian dari Michelson-Morley. Jadi tidak ada itu juga butuh bukti, bukan ketidakadaan bukti adalah bukti tidak ada. Teliti nih sama way of thinking gitu loh. Nah jadi saya balik tadi apa fungsinya agama Quran ini tadi. Quran ini tadi kan petunjuk. Petunjuk itu kan berguna pada sesuatu yang kita tidak tahu. Tidak tahu. Yeah. Kalau kita tahu ngapain? Petunjuk. Guideline ya. Guideline. Dan kita tidak, kalau ada petunjuk ke Bandung di jalan tol, untuk sampai ke Bandung kita tidak rangkulan ke petunjuknya, tapi kita ngikuti arahnya kemana. Yeah. Seperti Google Map adalah petunjuk buat kita. Kita beriman pada Google Map karena kita tidak tahu tempatnya di mana. Itu kan beriman sama aja tuh. Yeah. Kamu punya cukup sufficient reason untuk percaya pada Google Map karena beberapa alasan kemungkinan. Karena temanmu semua merekomendasikan, cukup alasanmu untuk percaya. Kamu pernah membuktikan, cukup untuk percaya. Tapi kalau ditanyain mekanisme detailnya gimana sih Google Map, nggak semua orang tahu. Itu juga dengan Quran nih. Sufficient reasonmu seberapa sih setiap orang? Kalau ada sudah sufficient cukup untuk mempercaya itu, ada informasi yang belum kami pahami, bukankah itu petunjuk? Nanti kedepannya di sana loh, kedepannya di sana loh probabilitasnya. Ada cerita tentang ruh dan segala macam, itu siapa tahu bener loh. Kita tidak punya bukti bahwa itu salah, tapi ngelihat bukti di sekitarnya secara Bayesian itu tadi, probability itu benernya lebih besar. Problemnya adalah kata itu sendiri punya resolusi yang berbeda untuk tiap orang. Karena kata adalah wakil dari sebuah konsep nih. Gini, maksud saya gini, batu di bayangan tiap kita beda nih. Ada batu merah, batu hijau, batu kuning, batu gede, batu kecil. Jadi ada reduksi, ada relativitas dari kata itu sendiri. Nah, ketika kita baca kata dalam Quran, yang kemudian harus belajar akarnya di Arab. Nih, kemungkinan miss-nya gede nih. Jadi yang salah bisa saja bukan terjemahannya, yang salah bukan ayatnya, tapi kita yang memahami kata itu sebagai tidak tepat juga probable nih. Dengan segala macam keterbatasan kita dan keterbatasan kata, keterbatasan informasi, keterbatasan processing dan seterusnya lah. Jadi secara Bayesian dan secara sains, bukan metode ilmiah ya, sains artinya adalah knowledge, ilmu. Secara sains, kalau saya menidakkan satu sumber informasi dengan mudah, tanpa evidence, yang kehilangan saya yang merugi saya, yang bodoh saya. Kamu belum baca, udah ngomong itu nggak bener, kamu belum meneliti sedalam mungkin kok udah ngomong itu nggak bener. Konklusi bener atau tidak setelah kamu sufficient reason bener-bener untuk mengatakan itu tidak valid. Saya belum pernah sampai pada posisi itu selama ini di Quran. Oke, luar biasa. Rumit ya. Tapi enggak lah. Hebatnya seorang Noe itu bisa menerangkan dengan apa ya? Mungkin kalau kita banyak profesor kita dengarnya rumit banget gitu, tapi Noe bisa menerangkannya dengan cara yang cukup banyak perumpamaan ya. Ngertilah kita, ya. Tapi kalau enggak ngerti juga ya belajar ngerti lah. Sekarang ikut gerakan Maya. Gimana? Sekarang ikut Cak Non. Oh iya. Udah lama kadang-kadang kalau pas bareng, pas ada kesempatan ya saya ngomong juga. Ya. Luar biasa ya. Kepengen suatu saat jadi seperti Bapak nggak? Enggak juga, karena posibilitas itu nggak mungkin juga. Cak Nun ya hanya ada satu. Cak Nun, saya mau jadi Noe juga hanya satu juga. Noe juga ada satu. Dari dulu kan saya sama Cak Nun percaya bahwa bukan menjadi siapanya, tapi memenuhi potensimu semaksimal mungkin. Dan kehadiran Noe sekarang mendampingi Cak Nun menjadi pelengkap yang sangat luar biasa ya. Saya berguna di samping Cak Nun, insya Allah. Semoga saya nggak GR ya. Ya. Itu yang saya dapat dari orang. Wow, begitu anaknya Cak Nun, Noe ngomong kita dapat satu dimensi yang lain gitu, dan itu justru bagus gitu ya, nggak sama. Noe, kita tinggalin dulu ini.
Serius banget jadinya. Itu tadi digali kompleks agak nggak enak ngomong gini. Tapi ya wes lah, ya ikut lah. Sorry ya saudara-saudara. Jadi tadi kita di luar ngomong nih dengan Noe, jadi menarik juga nih. Dunia sekarang tuh, sangat. Saya pikir jangan-jangan kita ini udah menghamba kepada medsos gitu ya. Medsos itu mengatur hidup kita, mempengaruhi hidup kita gitu. Ini yang dilakukan oleh Simbolik sekarang ya, isu ini. Iya, salah satunya itu, utamanya itu. Pertanyaannya sebenarnya gini, ini Simbolik ini proses coding yang lebih lanjut ya. Insya Allah semoga akhir tahun bisa kita rilis lah. Oke. Tapi proses berpikirnya udah adalah kalau 10 tahun tuh. Simbolik ini sebuah startup ya? Startup. Oke. Sebuah startup. Itu waktu itu challenge-nya adalah gini sebenarnya. Lagi-lagi masuk ke diri nih. Challenge-nya adalah gini. Kalau kamu punya limited time, sampai mati maksudnya, punya limited time, you only have one chance to do something, what would you do? Itu challenge-nya. Yeah. Jadi aku harus mengargumentasikan jawaban terhadap itu. Makanya nge-track nih saya. Apa yang bisa saya lakukan ya? Bisa punya impact sehingga punya legacy. Sebenarnya bukan arah legacy sih. Bayar utang kalau saya dalam pikirannya gini. Opportunity to life itu harus diisi dengan worth something gitu loh. Iya, yang bermanfaat ya. Ini dikasih hidup segini nih. Iya. Apa namanya? Balasanmu apa toh? Yo, buat apa sih ini hidup segini nih iya. gitu loh. Jadi aku pengen mencoba mencari gimana titik yang aku paling bisa bermanfaat ya. Kira-kira di mana? Nge-track aku kemudian. Oke, sejarah pertama belajar apa ya? Pendidikan, subjek kesehatan, pertanian, fisika, matematika dan politik dan segala macam itu saya track. Nggak mungkin kita bisa memecahkan satu problem nih. Soalnya ini berhubungan semua nih. Ini kait-mengkait. Semua kait-mengkait nih. Yes. Damn it, ini nggak gampang nih nge-tracknya nih. Dan ini setiap orang sudah punya tokoh-tokohnya nih. Aku tak cari tempat yang nggak diurusin orang wes. Mana ya? Terus, ini wicked problem nih. Saya ketemu istilah wicked problem itu. Sebuah problem yang sangat kompleks yang parameternya terus berubah dan kita nggak tahu cara memecahkannya gimana. Karena parameternya berubah, masalahnya berubah terus dan seterusnya lah. Itu masalah society. Terus kemudian saya pengen lihat, oke, ini masalah muncul emergence loh ini. Masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan segala macam muncul karena adanya society loh ini. Kalau nggak ada society, nggak ada masalah loh ini. Oke. Apa sih society? Kan nge-tracknya gitu kemudian. Di track lagi. Society apa sih? Saya paling senang pakai teorinya Niklas Luhmann. Dia mengatakan society adalah emergence dari komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada yang namanya sosial. Jadinya saya sendiri nih. Hukum muncul ketika ada butuh mukul palu, dan seterusnya. Itu muncul kalau ada komunikasi muncul, berarti ada society. Oh, berarti komunikasi ini penting nih. Kan saya nge-track ke bawah situ. Oke, komunikasi hubungannya dengan apa ya primernya? Komunikasi manusia primernya adalah kemampuan abstraksi. Ini nyambung sama Quran lagi nih, ada sambungannya. Karena definisi Quran terhadap manusia pertama adalah ketika mampu diajari nama-nama dan mampu menyebutkannya. Berarti itu kemampuan abstraksi kan, ada dunia baru di kepala manusia yang disampaikan dengan bahasa itu tadi. Oke, bahasa ini digunakan sepanjang sejarah gimana ya? Saya track lagi nih. Saya mencoba ngelihat peradaban-peradaban dan evolusinya nih. Kemudian saya melihat ada satu titik penting yang namanya hierarki ini. Ketika ada hubungan komunikasi satu sama lain terjadi hierarki dalam satu kumpulan manusia. Hierarki itu maksudnya jangan memandang hierarki sebagai negatif ya. Kadang-kadang hierarki itu agak sensitif orang. Kenapa harus ada hierarki ini kan gitu. Menurut saya hierarki itu efek samping dari perbedaan. Gitu aja. Kita di sini beda, tinggal kasih tolak ukur lah. Siapa paling putih? Pasti ada hierarki paling putih sampai paling hitam. Siapa paling tinggi? Pasti ada hierarkinya. Tergantung tolak ukur nih. Dan ketika saya nge-track ke natural selection, Lamarckisme ataupun Darwin, hampir semua ya. Kalau ngomong natural selection, itu salah satu toolsnya adalah hierarki tersebut. Siapa yang hierarkinya paling tinggi, dia punya hak untuk mereproduksi. Siapa yang paling kuat ya? Ya, reproduksi. Efek reproduksi, generasi berikutnya akan mengikuti sifat ini. Saya ngelihat itu juga di manusia nih, di society manusia. Yang hierarkinya paling tinggi pasti jadi idola orang banyak nih. Dan kemudian dia ideasnya akan live on pada next generation nih. Hierarki tinggi live on next generation. Arah generasi berarti tergantung pada hierarki di society nih.
Nah, oke, terus kemudian nge-track lagi nih, hierarki di society apa aja ya. Paling gampang kita nge-track yang jauh-jauh ke belakang, terjadi hierarki yang jelas ketika adanya currency. Ketika zero sum game, ketika kejauhan. Gini, ketika ada sebuah tool untuk kita bermain game bersama yang namanya currency sebagai representasi kepemilikan resources. Resources berhubungan dengan survival, sebenarnya ekstensi aja nih, ekstensi dari konsep survival awal di hewan itu tadi. Ini kemudian dijadikan hierarki nih. Kapitalisme lahir itu dan seterusnya jadi hierarki nih, banyak-banyakan duit. Menurut saya titiknya pada Luca Pauli ketika membuat buku Summa de Arithmetica. Dia di situ membuat metodologi double bookkeeping. Saya merasa itu titik di mana duit currency itu sudah dimetodologikan menjadi teknologi nih, nggak cuma sebagai tools nih, tapi sudah dikembangkan nih. Saya merasa pada titik itu kalau sudah ada metodologinya berarti berkembang pesat nih, kemudian akan jadi parameter hierarki nih. Sesuatu ya. Okay. Nah, sebenarnya duitnya siapa yang kaya itu kemudian dia paling berkuasa nih, karena dia hierarkinya tertinggi. Di society ternyata nggak sesimpel itu juga. Ada hierarki yang lain nih, hierarki keilmuan, hierarki keagamaan, hierarki kekuasaan, kekayaan, hierarki kekuasaan, macam-macam nih. Problemnya menurut saya kemudian adalah ketika kapitalisme semakin berkembang, hierarki yang lain bisa dipengaruhi oleh hierarki uang ini, hierarki kapital. Hierarki kapital. Saya nggak komplain, saya nggak ada masalah dengan hierarki kapital. Tapi jangan dia menguasai hierarki yang lain nih. Karena ada meta hierarki, nanti di antara hierarki yang paling duit kuat adalah uang. Karena dengan uang banyak kamu bisa langsung bikin pesantren haji 16 kali dan dianggap tinggi pada hierarki agama. Dengan uang banyak kamu bisa beli ijazah tinggi pada hierarki keilmuan. Bahaya nih, padahal semua hierarki punya perannya sendiri-sendiri dalam kehidupan, dalam society. Sudah kompleks seperti itu, kemudian datang sosial media yang menyediakan parameter hierarki yang berbeda ini. Another game. Ini ada hierarki duit, ada hierarki ilmuwan, ada hierarki keagamaan, ini tambah lagi hierarki popularitas. Influence, sehingga muncul influencer. Ini ada satu tempat untuk berinteraksi bersama, parameternya tangible bisa dilihat semuanya bisa masuk dalam game tersebut, sehingga bisa perang hierarki. Muncul nih influencer, subscriber berapa juta. Dan saya nge-tracknya waktu itu, saya karena punya temen di Jambore Pramuka. Tahunan kan ada Jambore. Iya, Jambore itu. Terus kan ada kuesioner cita-cita jadi apa? YouTuber. Nah, saya nge-track itu. Apa ya? Sekarang cita-citanya apa ya? Semakin banyak YouTuber. Ini udah geser cita anak-anak sekarang ini nih. Dulu dokter, pilot, polisi, guru. Sekarang udah mulai YouTuber, gamer. Kalau gamer masih ada skillnya ya. Misalnya maksudnya ini semua pada area ini. Saya bisa prejudis nih. Kan saya masih mencoba meragukan diri saya sendiri nih. Ini YouTube atas teknologinya dan opportunity-nya atau atas popularity-nya nih. Kan gitu. Kemudian kita lihatlah yang misalnya 20 tertinggi apa dan seterusnya pada itu. Oke, ini kemudian saya sangat shock ketika dengar berita ada orang motong jarinya hanya biar dapat viewer. Iya. Konyol-konyol. Ini udah konyol-konyol. Ngeri ini udah nih. Iya. Hanya untuk naik pansos. Iya. Pansos berdasarkan hierarki popularity ini dia melakukan segala hal nih. Terus kemudian nge-track geopolitik. Geopolitik 5 tahun 10 tahun terakhir semua yang naik populis. Lihat Cambridge Analytica berhubungan dengan Trump juga yang dia membantu Brexit, membantu Trump segala macam. Handle-nya kan lewat data-data Facebook juga, profiling preference dan seterusnya. Narasinya populis semua. Ini untuk kita bisa maju lebih baik secara society, kita perlu dipimpin oleh orang yang populer atau orang yang kompeten. Itu basic question kan itu. Orang kompeten. Menurut saya, sepemahaman saya, meritokratis itu penting ya. Meritokratis itu sangat penting. Saya melihat dua bukti sejarah besar. Saya melihat dua data yang menurut saya penting, kuat untuk menjadi pembuktian. Satu, agama. Orang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ngomong meritokratis itu. Oke, ini kuat nih.
Satu lagi sejarahnya Temujin, Genghis Khan. Genghis Khan, Temujin nama aslinya Genghis Khan. Ya, Temujin. Temujin. Sejarahnya Genghis Khan. Saya membaca sejarahnya Genghis Khan itu kan dia bukan dari oligark juga. Dia tapi bagaimana bisa mengumpulkan pasukan yang sangat besar dan menguasai Mongol. Dan menguasai Mongol segitu besar. Pasukannya luar biasa. Saya membaca karena dia men-set up meritokrasi. Karena sebelumnya yang bisa jadi jenderal itu adalah darah biru dan seterusnya. Dia kalau kamu ikut aku nggak peduli kamu siapapun, asal kamu jago perang, bisa jadi jenderal. Diangkat ya. Ini bisa menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia loh ini dari meritokrasi ini. Ini kalau kita society nggak nyoba meritokrasi bahaya nih. Kalau kita berdasarkan popularitas. Yang memimpin adalah orang yang paling pintar bersolek. Bukan orang yang paling pintar memecahkan masalah. Paling bisa menarik perhatian. Bukan orang yang bisa memecahkan masalah. Tapi untuk nge-track gitu gimana caranya, nggak mudah nih. Kemudian kita bersimulasi pakai simbolik itu. Karena ini semua terjadi ruang publik nih. Kita harus bikin ruang publik dengan parameter yang berbeda. Karena menurut saya potensi utama dari internet adalah bagaimana ilmu bisa tersebar dengan cepat. Akuisisi ilmu bisa sangat cepat. Saya dengan internet itu sebenarnya nggak karuan karena bisa nge-track informasi, cari jurnal cepet, cari ini cepet itu sangat menyenangkan lah. Mau cari apa aja urusannya mau atau enggak gitu aja. Bukan limitasi ekonomi, bukan limitasi jarak, limitasinya mau atau enggak, itu kan threshold yang sangat rendah itu. Siapapun kalau mau pintar itu gampang sebenarnya lewat internet. Tapi kok kayak gini ya yang terjadi ya, hoaxnya segini banyak ya, orang-orang kok malah stress levelnya naik ya. What happened nih? What's wrong nih? Something wrong ya. Something wrong nih. Padahal dulu pernah ada hipotesis bahwa pada era kelangkaan informasi, pernah ada hipotesis kalau informasi nggak langka, society akan lebih baik nih. Kan hipotesisnya gitu. Ternyata ketika informasi sudah banjir, society tambah ngeri nih. What's wrong? What the hell? What's wrong? Saya nge-track di situ ada something for granted. Ada something yang take for granted nih. Pada era kelangkaan informasi, kan transmisi informasi lewat buku. Buku itu melewati para ahli. Jadi informasi yang kita terima sudah terkurasi oleh para ahli di bidangnya. Jadi kita baca buku politik sudah terkurasi. Kita baca dalam zaman dulu media massa dengan wartawan yang ada editornya. Mengerikan itu ada proses kurasinya untuk masyarakat. Betul. Nah ini tidak terjadi nih sosial media, nggak ada kurasi nih. Satu-satunya kurasi adalah followermu berapa, subscribermu berapa, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan isi. This is a problem. Kita harus bikin sosial media yang bisa menggunakan informasi dalam sosial media untuk menumbuhkan diri nih. Pakai sebuah metodologi. Bagaimana metodologi untuk mengumpulkan informasi yang bite size? Kan kita udah jarang nih mau baca buku nih. Maunya kan stumble on nih. Ketemu ilmu dikit-dikit gini. Tapi gimana nih manage ilmu yang segini banyak nih? Nah, jadi kita bikin tools dengan simbolik ini. Gimana kamu bite size information itu bisa kamu manage di sini sebagai sebuah web ilmu yang bisa kamu ngobrol sama dia. Jadi bukan hanya archiving ilmu, tapi pengennya bisa ngobrol dengan dia. Jadi kamu bisa ngelihat otakmu sendiri at that time, at any time gitu. Tapi ketika ini diamplifikasi dengan sosial media, ini akan menjadi lebih cepat di exchange-nya. Ilmu tidak hanya dibaca sebagai wacana, tapi diakuisisi sebagai web knowledge dalam diri. Karena salah satu yang pernah saya baca, informasi hanya berguna ketika informasi akan mudah diingat ketika dia berhubungan dengan informasi baru akan mudah diingat kalau dia berhubungan dengan 5 informasi lama. Informasi baru hanya akan terintegrasi ketika dia sudah diolah dengan informasi lama yang kamu miliki. Bukan quote menunjukkan kamu tahu, tapi sudah internal processing nih. Karena metodologi internal processing ini gimana? Lagi-lagi saya pakai Niklas Luhmann itu dengan metodologi Zettelkasten-nya. Itu menurut saya salah satu hipotesis sangat menarik untuk meningkatkan kapasitas kognitif manusia. Jadi nggak harus terlimitasi sama IQ nih. IQ-mu ya pasti ada limitasi dengan bawaan IQ ya. Tapi dengan tambahan tools kan kita bisa melewati limitasi. Hampir semua konsep teknologi kan bagaimana manusia bisa melewati limitasinya. Ini saya pengen menggunakan salah satu tools di simbolik ini untuk melewati limitasi IQ manusia dalam tanda petik gitulah. Ini ngomong itunya ya, ngomong obsesif ngomong optimisnya ya. Nah kemudian
exchange ilmu itu terjadi pada sosial media. Apa yang terjadi dengan exchange ilmu itu? Satu, kita jadi cepat nih, saling meningkatkan kapasitas. Indonesia, siapapun kamu punya pulsa, udah bisa meningkatkan kapasitas. Mau nggak belajar, gitu aja. Nomor dua, kenapa orang mau berbagi? Kalau orang mau berbagi ilmu, kita bisa jadi saling track nih, hierarki. Siapa yang paling mau ngajarin orang? Siapa yang paling punya banyak ilmu? Ini bisa jadi alternatif hierarki daripada hanya popularitas. Like, daripada berdasar popularitas. Dasarnya like, ya jumlah subscriber, jumlah follower ya. Di sini kamu bisa pansos. Panjat sosialnya dengan cara ngajari orang, dengan cara membagi ilmu, dengan cara discuss, sameter, diskursus. Ini kan interesting nih, menurut saya ya interesting. Karena dalam satu jalan kita bisa meningkatkan kapasitas kolektif, terus tapi juga bisa membuat hierarki mana yang orang kemungkinan paling optimal untuk bisa memecahkan masalah. Nah, hipotesisnya gitu. Ini walaupun di belakangnya detail-detailnya agak ruwet juga ya, panjang lebar lah. Tapi inti konsepnya sebenarnya seperti itu. Kita pengen membuat sebuah mekanisme ruang publik yang bermanfaat untuk berkembangnya society. Wow. Saya tahu Noe ini memang tidak gampang ya. Pasti memerlukan effort yang panjang, dan biasanya lucu juga tuh, saya nggak tahu tuh ada teori apa gitu, bahwa yang mengajarkan kebaikan itu kadang-kadang justru kalah populer gitu dengan yang iya. Makanya salah satu yang kita pakai misalnya di simbolik ada yang namanya public space. Public space ini follow-nya bukan orang, follow-nya ruang kajian yang kamu senengi. Dan di situ by system semua orang anonim. Dibuat anonim sama orang karena kita pengen gini, nggak lagi menciptakan bias tokoh-tokoh populer baru ya. Bukan ini supaya nggak bias, ini katanya siapa gitu, katanya siapa kayak gitu, biar kamu lihat kontennya. Jadi kita blind review nih. Sebenarnya saya mencontoh mekanisme yang sudah ada di science juga. Ini blind review, dan kenapa reviewnya harus banyak orang? Karena itu yang paling akurat. Satu sistem ngukur itu akan lebih tidak akurat daripada crowd wisdom nih. Ini saya ngambilnya, salah satu pembuktian saya dari kasus 2015 Penelope namanya. Pernah dengar nggak Mas? Ada gambar sapi namanya Penelope 2015 itu. Terus orang diposting sama dia, tebak beratnya berapa? Wow, semua nebak, ada 17.400 sekitar gitulah. Ya masuk. Yang nebak berat sapinya berapa? Terus ini sapi ditanya ini ke ahli nih, beratnya berapa? Si ahli kesalahannya sekitar 6-8%. Ini crowd ini ketika ngukur di rata-rata kesalahannya nggak lebih dari 5%. Rata-ratanya. Menang crowd yang 17 ini. Walaupun kalau dilihat satu-satu ada yang kelebihan jauh, ada yang kurang jauh. Tapi ketika di rata-rata dia lebih akurat nih. Makanya betapa pentingnya yang namanya crowd curation ini loh. Kalau saya pengen tahu ilmu kesehatan dan saya tidak punya basic, saya akan percaya kurasi teman-teman kesehatan nih. Saya ketika pertanian, saya akan percaya kurasi teman-teman pertanian nih. Bagaimana itu bisa terjadi dengan fluid dan natural untuk bisa nanti nyari Menteri Pertanian siapa sih? Yang paling ahli nih. Bukan yang temannya siapa, bukan anak oligark siapa, bukan kroninya siapa, tapi paling optimal untuk kemungkinan bisa memecahkan masalah ya dia, karena dia sudah bergelut di dunia pertanian, dibuktikan oleh komunitas pertanian. Jadi kita bareng-bareng nge-track satu sama lain. Itu hipotesis saya, belum tentu benar, tapi itu hipotesis saya seperti itu. Oke deh. Simbolik gitu. Ini luar biasa. Jadi kita berharap perjuangan Noe dengan teman-teman di Jogja ini berhasil. Amin. Ya, karena betul ini harus ada sesuatu yang membenarkan juga ya. Kita sedih, saya sebagai YouTuber senior gitu. Ada yang ngeprank ya. Hanya dengan dalih hanya untuk mencari AdSense ya, mencari viewers. Jadi menurut saya ada hal juga yang kita berbuat sesuatu ya, supaya kita tidak terjebak dengan semuanya diukur dengan jumlah like, jumlah popularity ya, jadi harus ada yang kurasi. Simbolik akan menjadi sebuah lembaga kurasi lah. Bukan juga sih, kayak kita ada saying gini. Kita itu hidup pada age, pada era di mana kedewasaan mentalnya seperti orang prasejarah, lembaga seperti abad pertengahan, teknologi godlike. Jadi gapnya terlalu lebar nih.
Dan saya kalau melihat arahnya sekarang, saya tidak percaya dengan single authority untuk megang kekuatan itu. Dengan blockchain sebar kekuatannya. Semua arahnya pada crowd. Dengan taksi satu perusahaan sekarang sebar. Hotel sebar. Semua sebar seperti itu. Dan menurut saya sharing ya. Sepemahaman saya kurasi terbaik adalah kurasi bersama. Dan simbolik di sini sama sekali tidak mau menjadi lembaga pengkurasi. Kita hanya menyediakan wadah. Sebuah media wacana. Sebuah media agar itu terjadi. Siapa yang menilai? Kita semua bareng-bareng. Harapannya gitu. Thank you Noe, saya doakan sukses. Amin, terima kasih banyak. Saya sangat menikmati, ini lebih dari 1,5 jam kali ya. Wow, topiknya berat-berat, tapi saya pikir sekali-sekali kita mikirlah. Jadi jangan yang receh-receh terus lah. Mohon maaf ya. Wah tapi keren. Oke, itulah podcast saya dengan Noe dari Jogja. Dengan saya sekali lagi penikmat orang-orang pinter. Orang-orang bukannya pinter secara akademis tetapi juga pinter menyampaikan ya. Semoga banyak manfaat dari obrolan ini. Istilah saya tetap nih daging semua nih hari ini. Udah lama saya nggak menggunakan istilah itu. Kita jumpa dengan tamu-tamu saya selanjutnya dan mari kita renungkan podcast saya kali ini.